ini mungkin buat teman-teman semuanya nih ya, sahabat Soekarno Way. Ini belum ngerti nih siapa itu Sarinah. Kenapa itu Sarinah begitu penting bagi Bung Karno gitu ya. Mungkin Mbak Yuke bisa jelasin di sini. Ya, Ibu Sarinah tadi yang seperti saya sampaikan, beliau adalah pengasuhnya. Tapi pengasuh dalam hal ini tidak berbayar. Jadi memang situasi di masa itu, ada orang kecil yang mungkin menumpang hidup di satu keluarga. Terus mereka ikut momong putranya, ikut masak, ikut nyiapin makanan, tapi dia tidak dibayar. Nah, situasi ini bukan hanya di keluarga Bung Karno saya kira. Ada di banyak keluarga juga terjadi seperti itu. Jadi mboknya. Tapi karena Bung Karno demikian terkesan oleh Ibu Sarinah, beliau ingin memuliakan melalui judul buku, nama Toserba, dan kemudian spiritnya itu menjadi konsep daripada bagaimana kesejahteraan Indonesia itu bisa dibangun dengan pasangan tadi, suami istri atau perempuan dan laki-laki tadi. Oke. Nah, ini menarik ya Mbak Yuke ya. Jadi di sana dikutip bahwa Bung Karno punya cita-cita nih ya. Ini sebuah cita-cita, ini menarik juga ya. Cita-cita bahwa setiap orang, cewek atau cowok, itu harus berpasang-pasangan gitu ya. Itu jadi Ya, cita-cita ya, Mbak Yuke. cita-cita, iya, Jadi harapan. harapan, mungkin ketika itu Bung Karno kenapa itu menjadi sebuah cita-cita? Karena sosok Sarinah sendiri itu sebenarnya dia pada akhirnya menikah atau tidak menikah ini, Mbak Tidak Yuke? menikah, kan Tidak disampaikan menikah ya? tidak menikah. Tapi kalau orang Jawa, itu kan meskipun tidak menikah, dia disebut ibu, disebut mbah gitu ya. Di foto Iya. terakhir yang saya terima dari Mas Guru, Bu Sarinah itu sedang disungkemin. Tahun 59 itu disungkemin oleh tetangga-tetangga anak-anak kecil gitu. Dan beliau Hmm. meninggal sekitar 59. Pusaranya ada di daerah Blitar. Hmm. Cantik. Dari mukanya yang sudah sepuh tadi, sosoknya cakep. Hidungnya. Oh, luar biasa ya. Berarti dalam hati Bung Karno ya ketika Mbok Sarinah ini gitu ya mengasuh Bung Karno sendiri, Bung Karno juga waktu itu kepengen ya bahwa sebaiknya juga Mbok Sarinah ini menikah gitu ya. Cuman waktu itu belum dapat jodoh atau gimana nih? Ya, biasanya kalau di dalam orang-orang kecil itu di Jawa, itu mungkin kalau dia sudah terlibat dalam satu kegiatan terus-menerus tuh sedikit terlupakan. Kerja karena ketika kerja-kerja Ya, ya. ya. Nah, Oke, 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 oke. ketika Saya Bung bisa Karno paham. melihat beberapa sosok perempuan yang ditemui setelah kemerdekaan atau sebelumnya, Bung Karno tuh melihat bahwa perempuan tuh kalau punya pasangan tuh wajahnya berseri-seri, dia bisa hidup gitu. Jadi Hmm. mukanya tuh semangat gitu. Iya, 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 Nah, iya. ini yang Bung Karno sampaikan kepada lawan politiknya ketika ditanya. Saya Hmm. ingin semua warga negara saya memiliki pasangan. Nah, adik-adik ini di sini, Iya, iya, iya. ayo kita cari pasangan yang bisa sinergi. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik ya. Jadi ini buat teman-teman, sahabat Soekarno Way, generasi milenial nih, anak-anak muda semuanya. Jadi kalau kalian nanti lihat apa namanya gedung Sarinah itu ya, itu adalah sebuah representasi ya, sebuah penghargaan Bung Karno terhadap sosok perempuan yang Bung Karno sebenarnya melihat itu ada di sosok Sarinah ya. Dan dari sosok Sarinah itu sendiri juga mungkin Bung Karno melihat ada sisi kekurangannya karena saking banyak sering kerja gitu ya, atau juga sosok Sarinah ini direpresentasikan juga atau dicontohkan oleh Bung Karno adalah sosok-sosok wanita-wanita yang menjadi buruh pekerja ya waktu itu Mbak Yuke ya. Ya, Nah, buruh pekerja dan termasuk juga mboknya sendiri, Mbok Sarina yang sebenarnya bekerja untuk keluarganya gitu ya. Tapi itu beda ya dengan perlakuan keluarga dengan untuk Mbok Sarina berbeda dengan perlakuan industri untuk
sosok perempuan gitu ya. Nah, tapi di sini menariknya bahwa di sini Bung Karno melihat sosok penting di sini. Jadi Bung Karno kalau tidak salah pernah mengatakan, ngambil juga ini sebenarnya dari hadis Nabi kalau nggak salah ya, bahwa berdirinya atau kemajuan sebuah bangsa gitu ya, itu bergantung pada perempuan gitu. Nah ini saya lupa ininya seperti apa ya waktu itu ya, apa kutipannya gitu ya. Nah kira-kira begitu. Jadi demikian pentingnya sosok perempuan bagi negara ini gitu ya, bagi negeri ini. Negeri ini akan hancur kalau perempuannya tidak baik begitu dikatakan. Jadi inilah kenapa juga Bung Karno membuat buku ya, buku yang berjudul Sarinah. Nah ini adalah ibaratnya waktu itu dibikin kayak semacam kursusan ya, kursusan bagi perempuan-perempuan supaya menjadi wanita yang ideal gitu ya, ideal bagi keluarga dan bagi bangsanya serta bagi agama begitu. Oke, mungkin Mbak Yuka bisa lanjut lagi ya. Ya, kita sharing lagi ya gambar. Ya, silakan Mbak Yuka. Ini masih udah kelihatan? Udah kelihatan. Ini ada satu sudut ya, ada kolam kecil. Sebenarnya ini menurut arsitek Air Mas Asri, dia ingin mengembalikan suasana kolam pantul yang semula ada. Jadi nanti dari gambar nanti kelihatan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada nanti kolam pantul. Terus sudut ini, sudut yang ada gambar orang menari ini, kelak akan menjadi sudut yang paling atraktif, yang mana mungkin akan menjadi tayangan digital karya-karya anak bangsa yang keren. Jadi mudah-mudahan karya-karya kalian nanti termasuk bagian yang ditayangkan di sini. Amin. Nah ini konsepnya city forest atau forest city. Jadi kota, hutan kota, yang mana mungkin itu masih impian buat Jakarta. Tapi Sarinah memulainya. Jadi podium tadi dibabat ya, dibabat bangunannya, dibersihkan, tidak ada lagi mungkin hard rock cafe segala macam dibuang ya. Ini dibikin plaza. Kita lihat. Nanti kita lihat ya. Ini ide yang awal dulu.